Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 6 kelas TIVA E 2018 akan membahas sebuah kasus mengenai pseudomembranous colitis. Kasus ini kami angkat dari drama Jepang dengan judul Unsung Cinderella Midori The Hospital Pharmacist episode ke-6. Yuk kita simak video ini bersama-sama. Seorang pasien bernama Ogawa Sanae dirawat di rumah sakit karena flu menahun. Dia mengalami demam 38 derajat Celcius disertai sakit perut dan diare yang tak kunjung berhenti. Terapi obat yang diberikan selama Nyonya Ogawa di rumah sakit yaitu Lactomin dan Levofloxacin, di mana Lactomin ini digunakan sebagai terapi probiotik. Dikarenakan Nyonya Ogawa mengalami diare yang tak kunjung berhenti, maka ia diberikan probiotik Lactomin. Penggunaan probiotik efektif sebagai pencegahan dan pengobatan diare. Probiotik adalah bakteri hidup yang diberikan sebagai suplemen makanan yang mampu memperbaiki keseimbangan mikroflora intestinal pada manusia. Probiotik mengubah komposisi atau keseimbangan dari mikrobiota, baik dalam lumen dan pada permukaan mukosa. Probiotik juga bertindak sebagai karbon dan sumber energi bagi bakteri yang tumbuh di usus besar di mana mereka difermentasikan, dan merupakan sumber energi untuk usus dan jaringan tubuh lainnya. Obat kedua adalah levofloxacin. Levofloxacin aktif terhadap organisme gram positif dan gram negatif. Levofloxacin diindikasikan untuk pengobatan infeksi mikrobakteri dan untuk pengobatan demam tifoid. Mekanisme kerjanya yaitu dengan menghambat enzim DNA gerase sehingga mengakibatkan kerusakan rantai DNA. DNA gerase atau topoisomerase 2 merupakan enzim yang sangat diperlukan oleh bakteri untuk memelihara struktur superhelix DNA, juga diperlukan untuk replikasi, transkripsi, dan perbaikan DNA. Efek samping daripada levofloxacin adalah diare, muntah, vaginitis, flatulence, nyeri abdomen, genital moniliasis, pusing, insomnia, gangguan pengecapan, muntah, anoreksia, ansietas, edema, lelah, sakit kepala, palpitasi, parestesia, sindrom Stevens-Johnson. Efek samping ini jarang terjadi, walaupun ada terjadi biasanya telah dipertimbangkan bahwa efek terapi lebih tinggi dibandingkan efek sampingnya. Dosis levofloxacin yaitu 1-2 kali sehari, 250-500 mg. Setelah beberapa hari dirawat, pengobatan yang diberikan tidak efektif, bahkan keadaannya semakin memburuk, sehingga ia diduga terkena bakteri multidrug resistant atau MDR, atau Carbapenem resistant enterobacteriaceae atau yang dikenal sebagai CRE. Hal ini terjadi karena pasien yang selalu menutupi bahwa ia mengkonsumsi antibiotik. Setelah ditelusuri, pasien ternyata sering mengkonsumsi obat sultamisilin yang diresepkan oleh seorang dokter atas kemauannya sendiri. Sultamisilin adalah antibiotik dengan spektrum luas yang merupakan produk semisintetik dari hasil fermentasi. Sultamisilin adalah garam tosilat dari ester ganda dari sulbactam dan ampicillin. Sulbactam adalah inhibitor beta-laktamase semisintetik yang jika dikombinasikan dengan ampicillin yang merupakan antibiotik beta-laktam, maka akan memperluas aktivitas antibakteri. Mekanisme kerja dari sultamisilin yaitu menghambat beta-laktamase pada mikroorganisme resistensi penisilin dan bekerja melawan organisme sensitif selama tahap perkalian aktif dengan menghambat biosintesis mukopeptida dinding sel. Sultamisilin diberikan secara oral sebagai tablet yang mengandung sultamisilin tosilet atau sebagai suspensi oral yang mengandung sultamisilin. Indikasi dari sultamisilin yaitu untuk pengobatan infeksi saluran pernapasan dan saluran kemih. Dosis biasa adalah 375 hingga 750 mg sultamisilin atau setara dengan 147-294 mg sulbactam dan 220-440 mg ampicillin 2 kali sehari. Sultamisilin dosis tunggal 2,25 gram dengan probenesid
1 gram dapat digunakan untuk gonore tanpa komplikasi. Ketika terapi parenteral diperlukan, persiapan gabungan diberikan ampicillin dengan sulbactam. Efek samping dari obat sultamicillin yaitu alergi, shock anafilaksis, reaksi anafilaktoid, pusing, diare, dispenia, kemerahan, gatal, glositis, anemia. Efek samping obat ini jarang terjadi. Walaupun ada terjadi, biasanya telah dipertimbangkan bahwa efek terapi lebih tinggi dibandingkan efek sampingnya sehingga tetap diberikan. Saat diketahui bahwa pasien mengkonsumsi antibiotik, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan hasilnya menunjukkan bahwa ada toksin Clostridium difficile, sehingga dipastikan dia menderita pseudomembranous colitis. Pseudomembranous colitis adalah terjadinya peradangan pada kolon yang disebabkan oleh toksin yang dihasilkan oleh Clostridium difficile. Hal ini terjadi karena penggunaan antibiotik spektrum luas seperti clindamycin, ampicillin, dan generasi ketiga cephalosporin. Infeksi ini merupakan penyebab umum diare setelah penggunaan antibiotik. Patogenesis Clostridium difficile adalah spora gram positif yang membentuk basil anaerob dan menyebabkan penyakit yang dimediasi toksin. Setelah antibiotik mengganggu flora kolon normal dan kolonisasi Clostridium difficile terjadi, 2 toksin A dan B dilepaskan untuk menengahi diare dan kolitis. Produksi toksin ini penting dalam manifestasi penyakit. Toksin A adalah faktor patogen utama yang telah ditandai sebagai enterotoksin yang menyebabkan sekresi cairan usus, cedera mukosa, dan peradangan melalui disagregasi aktin, pelepasan kalsium intraseluler, dan kerusakan neuron. Toksin B adalah sitotoksin non-enterotoksik yang menyebabkan depolimerisasi aktin berfilamen dan memediasi kerusakan yang lebih paten pada mukosa kolon manusia daripada toksin A. Awalnya, timbul plak putih dan kekuningan, dan mukosa di sekitarnya dapat meradang. Dengan perkembangan penyakit, plak pseudomembran ini menjadi membesar dan tersebar di atas mukosa kolorektal. Nyeri umum yang sering terjadi yaitu nyeri abdominal, mual, diare, demam tinggi, dan leukositosis yang nyata. Obat yang diberikan yaitu metronidazole intravena. Metronidazole merupakan obat golongan antibiotik yang terpilih untuk pengobatan pseudomembranous colitis yang disebabkan oleh basil gram positif anaerob Clostridium difficile. Indikasi pencegahan infeksi anaerob dan infeksi protozoa. Mekanisme kerja: beberapa parasit protozoa anaerob termasuk amoeba mempunyai protein transport elektron berpotensi redoks rendah mirip ferrodoksin yang berpartisipasi dalam reaksi pembuangan elektron metabolik. Gugus nitro pada metronidazole mampu berperan sebagai penerima elektron, membentuk senyawa sitotoksik reduksi yang berikatan dengan protein dan DNA sehingga menyebabkan kematian sel. Efek samping: mual, muntah, gangguan saluran cerna, ruam, mengantuk, dan pusing. Dosis: metronidazole intravena 500 mg setiap 6-8 jam. Setelah sembuh, dia dianjurkan untuk memperbaiki pola hidupnya dan dia mulai mengikuti kegiatan-kegiatan yang lebih positif, sehingga memiliki beberapa teman yang membuatnya tidak kesepian lagi. Sekian penjelasan kami mengenai kasus pseudomembranous colitis dalam tugas review drama Jepang Usung Cinderella Midori di Hospital Pharmacist episode 6. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.